semua, selamat datang di channel YouTube Bu Sherly. Silakan kalian simak video pembelajaran dari Ibu dengan baik dan sampai selesai ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Sherly. Hari ini kita belajar PKLH. Melanjutkan pelajaran kita bab kedua. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas struktur dan tekstur tanah. Simak baik-baik ya. Perhatikan video Ibu sampai selesai. Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur tanah. Apa arti struktur tanah? Struktur tanah merupakan susunan partikel tanah. Partikel tadi berupa pasir, debu, dan tanah liat yang terbentuk secara alamiah. Jadi, tanah ini terbentuk melalui proses alam ya anak-anak, bertahun-tahun lamanya sehingga membentuk tanah. Tanah ini berasal dari batu-batuan yang melapuk, menjadi pecah, kemudian menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian kita akan belajar tentang manfaat tanah. Yang pertama, tanah bermanfaat untuk media tanaman, karena tanaman membutuhkan media atau substrat agar akarnya bisa merekat ke dalam tanah. Kemudian, akar tadi akan meresap unsur-unsur hara yang merupakan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, tanah juga merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Ya, ada makhluk hidup yang di dalam tanah, contohnya seperti cacing, semut. Kita manusia juga tinggal di atas tanah ya, nggak di dalam tanah. Nah, yang ketiga, tanah merupakan daerah resapan air. Kalau masih ingat pelajaran pertama bab 1 kemarin, air hujan akan masuk ke tanah juga menjadi air tanah ya. Kemudian kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan struktur tanah. Ada 6 anak-anak. Yang pertama adalah bahan induk. Bahan induk ini merupakan ada partikel penyusun tanah tadi. Misalnya, kalau tanah tersebut partikel tanahnya banyaknya tanah liat, maka tanah tadi akan strukturnya lebih padat. Kalau misalnya yang paling banyak tanah pasirnya, maka tanahnya akan lebih gembur, lebih hancur gitu anak-anak ya. Yang kedua adalah bahan organik tanah. Nah, bahan organik ini merupakan tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup lain, hewan yang telah membusuk. Kemudian zat-zat organik tadi akan masuk ke dalam tanah menjadi zat hara. Ya, jadi kalau tanah itu banyak bahan organiknya, maka tanah itu semakin subur ya. Yang ketiga tanaman. Tanaman di sini berfungsi untuk membentuk agregat. Agregat itu adalah gumpalan-gumpalan. Nah, jadi akar tanaman akan mencengkram tanah tempat dia tumbuh. Nah, semakin banyak tanaman yang tumbuh di suatu lahan tanah, maka tanahnya akan lebih padat anak-anak karena cengkraman dari akar tanaman tadi. Yang keempat adalah organisme tanah. Nah, seperti contoh tadi ada cacing tanah dan semut. Dia tugasnya membentuk lubang-lubang anak-anak. Lubang-lubang yang terbentuk di bawah tanah akan menyebabkan tanah tadi menjadi lebih gembur dan lebih subur juga ya. Yang kelima adalah waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk tanah tadi terbentuk, semakin padat juga, semakin kuat itu struktur tanahnya ya anak-anak ya. Yang keenam adalah iklim. Nah, iklim ini berhubungan dengan proses pengeringan, pemanasan, pendinginan ya. Jadi kalau cuacanya panas dingin itu ekstrim, maka tanah yang terbentuk akan lebih cepat seperti padang pasir tuh. Karena pelapukan batuan juga dipengaruhi oleh suhu ya. Jadi iklim di sini pengaruhnya adalah sebagai proses pelapukannya anak-anak. Kemudian kita akan lanjut ke tekstur tanah. Nah, tadi struktur tanah, sekarang tekstur tanahnya ya. Tekstur tanah adalah perbandingan dari 3 partikel tanah tadi, dari pasir, debu, dan liat ya. Jadi perbandingan ketiga bahan tadi akan membentuk tekstur tanah. Tadi seperti Bu, misalnya tanahnya keras gitu ya, gembur, atau tanah pasir yang hambur gitu ya. Nah, sekarang dari tekstur tanah tadi, di kota Balikpapan ditemukanlah 3 jenis tanah. Yang pertama adalah jenis tanah aluvial. Yang kedua adalah jenis tanah potzolik merah kuning. Dan yang ketiga adalah tanah pasir. Tutupan kepala Ibu ya, tanah pasir. Nah,
Berapa persen komponen ketiga jenis tanah ini di Kota Balikpapan? Untuk aluvial itu 5%, untuk tanah potsolik merah kuning 80%, sedangkan tanah pasir sebesar 15%. Berarti yang terbanyak adalah tanah potsolik merah kuning. Ini menyebar hampir di seluruh tanah di kota kita Balikpapan ya. Kalau tanah pasir ini nanti kebanyakan di sekitar pantai ya anak-anak. Nah, tanah aluvial ini adalah di muara-muara sungai. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas satu persatu 3 jenis tanah tadi. Yang pertama adalah tanah aluvial. Cirinya yang pertama berasal dari endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Jadi tanahnya ini strukturnya lebih lembek gitu anak-anak ya. Terdiri dari partikel pasir, lempung, dan lumpur. Nah, ini kalau kita temukan biasanya di hutan-hutan bakau gitu ya, anak-anak. Tanahnya kan lumpur ya. Nah, tanah jenis aluvial ini kurang subur untuk pertanian. Nah, di mana kita sering temukan tanah jenis ini, yaitu di sekitar sepanjang Jalan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu berarti di daerah Kilo, anak-anak. Kemudian di Gunung Binjai, Balikpapan Timur ya, di dekatnya Balikpapan Timur itu berarti dari Manggar, Lamaru itu ya, Gunung Binjai. Nah, di sini adalah tempat penghasil padi. Ini berikan contoh gambar dari jenis tanah aluvial seperti ini ya, warnanya, teksturnya. Nah, untuk tanah aluvial ini cocok ditanami kelapa. Yang kedua, tanah pasir. Tanah pasir ini berasal dari pelapukan batuan pasir, anak-anak. Nah, tanah pasir ini banyak ditemukan di daerah pantai dan kepulauan. Kebetulan kita Balikpapan ini dikelilingi oleh pantai ya, makanya daerah-daerah Manggar, kemudian Tasan itu tanahnya berpasir. Gunung Pasir sekolah kita juga tanahnya berpasir ya. Nah, tanah jenis pasir ini cocok untuk ditanami sayur-sayuran, pepaya, yang terkenal di Manggar pepayanya ya, pepaya Balikpapan itu terkenal kecil-kecil manis. Yang ketiga, tanah potsolik merah kuning. Nah, ini tadi ya, tanah yang paling banyak di kota kita. Tanah ini terbentuk oleh curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Nah, karena daerah kita juga berada di Khatulistiwa, maka Balikpapan ini kotanya juga sering hujan ya anak-anak ya. Nah, karena dia sering terkena hujan, maka bahan organiknya mudah tercuci, terlarut bawah oleh air hujan, sehingga tanah potsolik merah kuning ini tidak subur anak-anak. Sangat tidak subur ya, jadi susah untuk ditanami tanaman. Sehingga kalau mau ditanam harus diberikan pupuk tambahan. Kemudian tanah ini tersebar di hampir di seluruh kota Balikpapan ya. Tadi 80% tanah kita potsolik merah kuning. Nah, tanah jenis ini cocok ditanami bawang merah, bawang rosella, dan bambu. Ini gambarnya ya, tanah potsolik merah kuning. Daerah Kilo nih, kebanyakan tanahnya merah begini ya. Potsolik merah dan kuning. Kemudian kita akan belajar cara menjaga kondisi tanah supaya tetap lestari ya anak-anak. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan gerakan menanam pohon atau reboisasi. Seperti kita tahu, tanaman ini membantu meresapnya air ke dalam tanah. Sehingga kalau kita sering atau memperbanyak menanam pohon, daerah terutama yang perbukitan ya, akan dapat mencegah longsor. Kemudian kalau di lahan-lahan kosong akan menambah sumber air tanah kita, jadi air tanah kita semakin banyak. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali di sekitar rumah kita walaupun sedikit harus ada pohon-pohonannya ya. Yang kedua, tidak menimbun sampah anorganik. Sampah anorganik berarti sampah yang tidak bisa diuraikan, susah diuraikan anak-anak. Sehingga kalau kita timbun dalam tanah dia nggak akan busuk, akan mencemari tanah. Nah, yang boleh ditimbun adalah sampah organik. Sampah seperti sisa makanan, sisa sayuran, daun-daun kering. Nah, itu malah bagus kalau kita tanam ke dalam tanah. Karena dia akan menambah zat unsur hara atau kandungan zat organik di dalam tanah sehingga tanahnya semakin subur. Sehingga makin tanaman kita akan semakin subur ya.
Yang ketiga, tidak membuang bahan berbahaya ke dalam tanah. Contohnya limbah B3 seperti bekas baterai, sisa baterai bekas, ya itu berbahaya. Misalnya kemudian air bekas cucian, itu yang sehari-hari ya. Jadi bahan-bahan berbahaya, bahan kimia yang bisa dipakai untuk pembersih-pembersih lantai di kamar mandi, jangan dibuang ke tanah. Nanti kalau kita buang ke tanah, tanaman-tanaman kita akan mati ya. Sangat berbahaya apabila juga larut ke dalam air tanah, nanti bisa kita konsumsi airnya ya anak-anak ya. Nah, itu adalah 3 cara yang bisa kita lakukan sebagai siswa di rumah untuk menjaga kelestarian tanah. Nah, ini ada quotes dari Ibu ya. Quotes ini agar kalian lebih semangat belajar di rumah. Pesannya adalah, jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Ya. Jadi kalau orang yang berilmu, insya Allah hidupnya akan dipermudah anak ya. Dengan ilmu yang kamu punya, kamu bisa akan menjadi orang yang berguna dan membanggakan orang tua. Dan bisa menghidupi dirimu sendiri. Nah, untuk terakhir, Ibu hanya ingatkan, karena kita masih dalam pandemi COVID-19, ingat protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker, pakainya harus bagus ya, jangan taruh di dagu atau taruh di kepala. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya, jangan kobok-kobok sebentar. Cuci sesuai aturan cuci tangan 6 langkah ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. Ini maksudnya jaga jarak kepada orang-orang yang belum pernah kita temui ya. Di jalan atau di suatu tempat, lebih baik kita menjaga jarak. Kemudian yang keempat, menghindari kerumunan. Artinya tidak berkumpul dalam suatu kegiatan yang tidak penting ya. Misalnya ada acara hajatan, kumpul-kumpul sama teman nongkrong atau ngopi-ngopi di warung gitu ya, itu dikurang-kurangi. Tapi anak-anak nggak ada ya. Kemudian membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang mendesak atau penting sekali, lebih baik anak-anak di rumah saja. Lebih baik belajar dan mempersiapkan diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat mencapai cita-cita kalian. Ya anak-anak ya. Terima kasih kalian sudah menyimak penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian paham. Kalau kalian masih kurang, bisa diulang-ulang lagi video ini sambil dibaca rangkuman yang sudah Ibu berikan. Sampai jumpa lagi. Dadah.